Gue setuju banget Gemini. Walaupun di sosial media banyak bercanda-bercandaan Gemini red flag, tapi bener loh Gemini red flag. Red flagnya dia Gemini itu egois, manipulatif, ya kan? Ketika lo ketemu cowok, keseriusan itu bukan berarti dia dengan menyatakan 2 bulan 3 bulan lagi kita menikah, bukan. Halo semuanya, halo Besti. Hari ini gue mau mau syuting Tanya Halo Ha. Sendiri ya, sini ya, nggak ada ibu-ibu yang marah-marah itu terus ya. Jadi kita hari ini damai aja, nggak ada ibu-ibu yang suka teriak-teriak gitu. Bos saya. Pertanyaan pertama apa? Zodiak paling posesif. Zodiak paling posesif itu ada 2 menurut gue. Pertama ada Scorpio, kedua ada Gemini. Tapi posisinya beda. Kenapa? Scorpio itu adalah zodiak, rata-rata Scorpio itu mereka tuh kalau sudah memiliki sesuatu itu egoisnya adalah egois yang ini punya gue. I'm the one and only yang punya ini gitu, nggak boleh dibagi sama siapapun. Nah kalau si Gemini itu kan ya sah-sah aja kan. Kalau Gemini itu juga posesif banget, cuman Gemini posesifnya itu mengarah ke red flag. Kenapa gue bilang posesif Gemini red flag? Karena Gemini tuh biasanya tuh menghalangi pasangannya untuk melakukan kegiatan apapun tanpa ada dia gitu loh. Jadi kayak Gemini tuh ngerasa kita berdua gitu loh. Lo mau liburan ke Bali sama teman-teman lo nggak bisa. Kalau mau ke Bali harus sama gue. Jadi Gemini itu posisinya sudah tidak membolehkan pasangannya itu meraih kebahagiaan tanpa dia gitu. Jadi kalau pasangan happy dengan sendirinya tuh dia nggak seneng. Dia maunya happy pasangannya cuma di dia. Itu kan red flag. Gemini, padahal tanpa kita sadar semua orang punya cara untuk bahagia ya. Walaupun kita pasangan kan kita punya cara masing-masing, ya kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju? Pertanyaan kedua, sebutkan zodiak paling red flag dan kenapa Gemini. Nah, zodiak paling red flag itu gue setuju banget Gemini. Walaupun di sosial media banyak bercanda-bercandaan Gemini red flag, tapi bener loh Gemini red flag. Red flagnya dia Gemini itu egois, manipulatif, ya kan? Gemini itu bisa memutarbalikan di mana nih dia salah nih, udah salah, terus pasangannya itu mau marahin dia. Ketika pasangan mau marahin dia, keluar dari ruangan itu bisa dibalik pasangannya yang salah dan dia yang marah. Kan brengsek begitu. Kedua itu si Gemini tuh banyak kan suka melakukan hal-hal yang apa ya? Dia suka melarang pasangannya, cuman dia sendiri melakukan. Aku nggak mau kamu ke Bali karena di Bali ada mantan kamu. Tapi dia ke Bali sendiri. Kan nggak fair dong. Ya kan, itu red flag menurut gue. Ya kan, kalau lo mau ngelarang pasangan lo, pastikan gini, gue selalu bilang ke beberapa temen gue, ketika lo menuntut sesuatu ke pasangan lo, pastikan tuntutan itu ketika dituntut balik lo bisa melakukan. Jangan pernah menuntut segala sesuatu ke pasangan lo, di mana sesuatu itu kalau dituntut balik ke lo nya tidak sanggup untuk melakukan. Itu namanya keegoisan dan kemunafikan. Jadi tidak baik. Udah selesai zodiak-zodiakannya? Dan kalau kalian nonton Aloha yang episode Bernadia, kalian akan tahu gue nggak tahu zodiak dan tadi semua gue ngarang. Relate? Kalau relate, flashback ke episodenya Bernadia biar kalian tahu gimana cara gue mengarang zodiak dan kalian akan tahu zodiak itu tidak benar. Lanjut. Gimana cara bedain cowok yang serius sama yang bilang jalanin dulu aja? Nah, ini mah gampang bedainnya. Jadi ketika lo ketemu cowok, keseriusan itu bukan berarti dia dengan menyatakan 2 bulan 3 bulan lagi kita menikah, bukan. Karena menikah itu kan udah takdir orang masing-masing ya. Kita mau menikah kayak gimana pun kan pasti segimana lo berusaha, kalau belum waktunya pasti ya nggak bakal bisa menikah lah gitu kan. Kalau Allah belum berkehendak gitu. Tapi kelihatan lah yang dilakukan cowok kalau serius dan mengarah ke serius itu biasanya cowok itu lebih tahu mungkin ya lebih menyebalkan sih kalau menurut gue. Jadi ketika cowok itu main-main, cowok itu akan lebih fokus ke hal-hal yang kita happy sekarang. Ayo kita hangout ke sini, ayo kita mabok ke sini, ayo kita jalan-jalan ke sini, ayo kita begini. Pokoknya cowok kalau nggak serius itu lebih suka hal-hal yang menyenangkan gitu loh. Tapi kalau cowok serius, biasanya cowok itu lebih nggak menyenangkan dan nggak asik gitu. Karena yang dipikirkan sama dia adalah hal-hal yang ke depan gitu loh. Oh bulan ini
kita kurang ini ya, karena walaupun kita belum ada tanggal menikah, cuman seenggaknya aku cicil seserahan deh. Walaupun kita belum ada tanggal menikah, kita nabung ini yuk, bisa jadi buat cake kita nikah gitu. Walaupun misalnya ceweknya, aku pengen nonton konser Bruno Mars. Terus cowoknya bilang, ya konser Bruno Mars 4 juta. Kamu tahu nggak 4 juta itu kita pakai 1 juta aja deh buat kita makan sushi, buat kita makan steak, 3 jutanya lagi kita tabung supaya nanti kalau kita udah ada tanggal menikah, kita bisa nyicil duit ini buat kebutuhan pernikahan kita. Dan biasanya, nih perbedaan paling signifikan cowok yang main-main sama cowok yang serius. Ketika dua-dua lagi kosong, cowok yang main-main biasanya, hari ini aku kosong nih, kamu ikut aku aja ke tongkrongan aku, atau enggak kita staycation aja. Tapi kalau cowok yang serius, tahu nggak ngajaknya kemana? Aku kan lagi kosong nih, kamu kan di rumah nih, kamu punya ponakan kamu, aku mau dong ketemu ponakan kamu, main sama ponakan kamu biar aku lebih akrab. Ajak mama kamu makan-makan yuk sama mama aku juga. Biasanya cowok serius gitu. Jadi cowok yang nggak serius itu biasanya lebih ke, kita cari have fun sekarang, yang hal-hal yang seru. Tapi cowok yang serius itu biasanya lebih ke depannya, dan dia nggak seru sekarang. Jadi kalau kalian menemukan cowok yang kayak nuntutnya kayak orang tua, ngajarin kalian hal-hal yang kayak orang tua, kayak anjing nggak seru banget nih orang, kalian pikirkan lain, bisa jadi itu orang yang serius. Oke, itu aja untuk Tanya Haloha hari ini. Sampai bertemu sama gue di Tanya-Tanya Haloha ke depannya. Kita seru-seruan bareng. Pokoknya kalau mau ngirim pertanyaan boleh di kolom komen. Oke, jangan lupa komen, like, subscribe YouTube-nya Blue Media, Instagram Blue Media, Haloha Hati terbaik.